Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Untuk video kali ini saya akan sharing sedikit tutorial pembelajaran interaktif via daring menggunakan Mentimeter dan Menti. Selamat mengikuti. Jadi Mentimeter dan Menti ini adalah salah satu platform yang dapat kita gunakan agar pembelajaran tetap bisa interaktif walaupun berlangsung secara daring. Nah, di sini Bapak Ibu teman-teman bisa lihat ada dua web yang bisa kita akses, yaitu yang pertama untuk mentimeter.com itu untuk dosen atau untuk guru, dan yang kedua menti.com untuk siswa dan mahasiswa. Jadi dosen atau guru bisa membuat pertanyaan-pertanyaan ataupun kuis-kuis melalui mentimeter.com. Kemudian setelah itu akan muncul kode yang kemudian diberikan ke mahasiswa. Nah, mahasiswa masuk dengan menggunakan web menti.com. Kemudian di halaman pertama dari web tersebut akan tersedia tempat untuk memasukkan kode. Nah, kode yang tadi itu yang dari dosen itu dimasukkan oleh mahasiswa sehingga mahasiswa tersebut bisa menjawab pertanyaan ataupun soal-soal yang diberikan oleh dosen. Kemudian dosen bisa langsung melihat jawaban yang diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang telah menjawab melalui menti.com. Baik, langsung saja kita praktek. Baik, yang pertama kita masuk ke mentimeter.com. Tampilan awalnya seperti ini. Bagi yang pertama kali masuk, silahkan sign up terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa cara untuk kita bisa bergabung menggunakan Facebook, kemudian Google akun atau mengisi formulir lalu sign up. Nah, agar lebih mudah saya menggunakan Google akun. Pilih Google akun yang akan kita gunakan. Setelah itu akan muncul halaman tempat di mana kita bisa mulai membuat pertanyaan-pertanyaan ataupun soal. Membuat pertanyaan ataupun soal ini dapat kita mulai dengan mengklik tombol biru New Presentation. Kemudian kita bisa beri nama ataupun judul. Misalnya di sini saya beri judul pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif. Oke, setelah itu kita lanjut dengan create presentation. Lalu nanti akan muncul halaman Mentimeter, tempat di mana kita bisa membuat soal. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk soal yang dapat kita buat seperti multiple choice, word cloud, kemudian open-ended, scales, ranking, dan Q&A. Nah, setelah kita memilih, misalnya kita mulai dari multiple choice, dia akan muncul seperti ini. Kita masukkan pertanyaan. Misalnya pertanyaan yang saya masukkan di sini, siapa nama presiden Indonesia saat ini? Nah, setelah itu kita masukkan optionnya. Di sini option yang tersedia 3. Megawati, misalnya yang pertama Megawati. Kemudian yang kedua Soekarno. Lalu yang ketiga Joko Widodo. Nah, ini bisa kita tambahkan option. Yang keempat B.J. Habibie. Kita tambahkan satu lagi, yang kelima Soeharto. Setelah itu
kita turun ke bawah untuk melihat kira-kira nanti hasilnya akan keluar dalam bentuk apa. Ada bars, donat, pie ataupun dots. Nah, di sini kita pilih bar saja. Kemudian pada poin extras kita klik show correct answer, itu yang pertama, agar kita bisa menandai jawaban yang tepat. Kita tandai Joko Widodo. Setelah itu kita done. Nah, setelah kita pencet done, artinya satu pertanyaan sudah selesai. Kemudian kita add slide. Kalau misalnya kita masih ingin menambahkan pertanyaan lagi, kita add slide. Sekarang kita mau coba pilih yang word cloud. Untuk word cloud ini akan muncul kata-kata seperti berbentuk awan. Jadi misalnya kita masukkan pertanyaannya, berikan 3 kata untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini untuk ekstrasnya kita bisa centang di situ agar mahasiswa ataupun siswa kita bisa menjawab beberapa kali. Tapi kalau misalnya hanya memberikan 1 kali kesempatan, di situ tidak perlu dicentang. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara mahasiswa menjawab? Yang harus kita klik adalah present. Nah, setelah kita klik present tadi akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian atas tulisan yang kecil itu muncul kode 3074117. Ini kode yang kemudian kita berikan kepada mahasiswa sebagai kata kunci untuk mengerjakan soal-soal yang ada di sini. Nah, misalnya ini kita sebagai mahasiswa lagi, buka menti.com. Kalau tadi dosennya mentimeter.com, sekarang mahasiswanya menti.com. Lalu masukkan kode yang tadi. Kemudian akan muncul pertanyaan persis sama dengan pertanyaan yang kita buat ketika kita jadi dosen tadi. Siapa presiden Indonesia saat ini? Nah, di sini dia pilih Soekarno, kemudian submit. Nah, setelah disubmit, sekarang kita beralih ke akun dosen lagi, yaitu mentimeter.com. Nah, di sini sudah bisa langsung kelihatan. Nah, ini yang tadi menjawab Soekarno, karena tidak ada mahasiswa lain, hanya 1, jadi jawaban hanya 1 dalam bentuk bar sesuai dengan pilihan kita tadi. Kemudian yang kedua, berikan 3 kata untuk PJJ. Nah, ini untuk pindah slide itu ada panah bagian bawah, itu saja yang diklik. Nah, berikan 3 kata untuk PJJ. Kita kembali ke akun menti.com sebagai mahasiswa. Ini kodenya masih sama, jadi pertanyaan berikutnya langsung muncul setelah kita memindahkan slide di Mentimeter. Jadi 3 kata untuk PJJ online, kemudian daring, dan yang ketiga internet. Kemudian submit. Lalu kita kembali ke akun dosen yang mentimeter.com. Nah, di akun dosen ini pun sudah bisa langsung kelihatan 3 kata yang tadi dikirimkan oleh mahasiswa. Ini dia online, internet, dan daring. Nah, kalau yang berpartisipasi ada beberapa orang, ini dia bentuknya bisa lebih cantik. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Intinya dia akan berbentuk seperti awan. Baik, demikian tutorial yang dapat saya share pada video kali ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.